Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 8A. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran IPA khususnya biologi. Bagaimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan yang pertama kalian menghentikan segala aktivitas atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran daring. Yang kedua, siapkan buku IPA dan alat tulis lainnya. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini tentang sistem pernapasan, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian sistem pernapasan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis sistem pernapasan. Sudah siap untuk belajar semua? Alhamdulillah siap. Kita mulai dengan pengertian sistem pernapasan. Ibu memiliki ilustrasi tentang pengertian sistem pernapasan. Di sini ada gambar pohon, kemudian ada gambar manusia. Pohon mengeluarkan oksigen, manusia mengeluarkan CO2. Dari ilustrasi ini, kalian bisa memahami apa itu pengertian sistem pernapasan. Ayo berpikir sejenak. Ibu beri waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good, sudah dapat kan? Ya. Sistem pernapasan itu adalah proses mengeluarkan CO2 dan proses pengambilan oksigen, atau bisa dikatakan sebagai proses pertukaran gas oksigen atau O2 dan gas karbon dioksida atau CO2 di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi. Ayo kita ulangi, apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah proses pertukaran gas oksigen dan CO2 di dalam tubuh kita untuk menghasilkan yang namanya energi. Tentunya untuk menjalankan fungsi sistem pernapasan ada alat-alat atau organ-organ pernapasan yang membantu. Yang pertama adalah hidung. Perhatikan gambar di samping. Hidung. Kemudian di dalam hidung ada rambut hidung, selaput lendir, kemudian ada faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, kemudian bronkiolus dan alveolus. Di mana alveolus itu terdapat dalam paru-paru. Paru-paru ada 2, kiri dan kanan. Kemudian kita pahami fungsi-fungsi organ-organ atau alat-alat sistem pernapasan. Kita mulai dengan hidung. Yang pertama adalah hidung. Hidung ini adalah tempat masuknya udara. Di dalam hidung ada rambut-rambut hidung. Rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk seperti partikel-partikel kecil, debu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah selaput lendir. Selaput lendir ini mengatur suhu udara yang masuk atau menghangatkan suhu udara yang masuk. Kemudian masuk udara melewati yang namanya faring. Faring ini adalah persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Kemudian masuk ke laring, pangkal tenggorokan. Kemudian udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan, kemudian masuk ke bronkus, kemudian masuk ke bronkiolus, dan masuk ke alveolus di dalam paru-paru. Mekanisme sistem pernapasan itu ada 2.
Ya, ada dua. Yang pertama inspirasi, yang kedua ekspirasi. Kita garis bawahi kata in. In adalah di dalam, X adalah di luar. Berarti inspirasi itu adalah proses pengambilan oksigen ke dalam tubuh atau menghirup oksigen. Ekspirasi adalah proses pengeluaran oksigen keluar tubuh atau menghembuskan oksigen. Paham? Mudah sekali mengingat inspirasi dan ekspirasi. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu jenis-jenis sistem pernapasan. Ada yang tahu? Iya, ada dua. Yang pertama adalah pernapasan dada. Yang kedua adalah pernapasan perut. Ada perbedaannya. Kalau pernapasan dada, ingat ya, menggunakan otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut, menggunakan otot diafragma. Jadi berbeda. Kita bahas pernapasan dada terlebih dahulu. Pernapasan dada itu terdiri dari dua mekanisme. Ada inspirasi, ada ekspirasi. Kita mulai dengan inspirasi terlebih dahulu. Inspirasi itu dimulai dengan otot antar tulang rusuk berkontraksi. Jadi tahap pertamanya adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi. Yang kedua, setelah berkontraksi, volume rongga dadanya membesar. Kemudian yang ketiga, tekanan udara dalam rongga dadanya mengecil. Dan yang terakhir, udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi ada hal yang perlu diingat. Jika volumenya besar, maka tekanannya kecil. Jika volumenya kecil, maka tekanannya besar. Kita masuk ke proses ekspirasi lagi. Ekspirasinya kebalikan dari inspirasi. Tadi otot perutnya berkontraksi atau otot antar tulang rusuknya berkontraksi. Sekarang di proses ekspirasi, otot antar tulang rusuknya relaksasi. Nah, pertama, otot antar tulang rusuk relaksasi. Kemudian yang kedua, volume dalam rongga dada mengecil. Yang ketiga, tekanan udara dalam rongga dada membesar. Yang keempat, udara keluar dari paru-paru. Jadi, mudah sekali mengingat proses inspirasi dan ekspirasi. Ada dua hal yang perlu diingat. Jika volume membesar, maka tekanannya mengecil. Di ekspirasi berelaksasi, di inspirasi berkontraksi. Dan ada satu hal lagi, yaitu inspirasi dan ekspirasi itu kebalikan. Jadi mudah mengingat, kebalikan. Oke? Kita masuk jenis pernapasan yang kedua, pernapasan perut. Ada dua mekanisme, sama dengan pernapasan dada, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Tapi pernapasan perut menggunakan otot ya diafragma. Kita mulai dengan inspirasi. Inspirasi pada proses pernapasan perut hampir sama dengan pernapasan dada. Yang hanya membedakannya itu adalah jenis ototnya. Inspirasi yang pertama adalah otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragmanya mendatar. Kemudian volume rongga dadanya membesar. Kemudian tekanan udara dalam rongga dada mengecil. Udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses ekspirasinya yaitu otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung. Kemudian volume rongga dadanya mengecil.
tekanan udara dalam rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru. Sangat mudah memahaminya. Yang perlu kalian ingat hanya pada proses inspirasi jenis otot pasti berkontraksi. Kalau ekspirasi jenis otot berrelaksasi. Kemudian yang kedua yang perlu kalian ingat adalah jika volume rongga dada membesar, pasti tekanannya mengecil karena volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Dan yang perlu kalian ingat lagi, jenis otot juga berbeda. Jadi kalian akan mudah memahaminya. Perhatikan gambar di samping, pasti kalian akan mudah memahaminya. Sudah paham semuanya? Jika ada pertanyaan untuk materi hari ini, silakan komen di kolom komentar di bawah ini atau di WhatsApp grup juga bisa. Kita review ulang tentang pembelajaran hari ini. Oke. Sistem pernapasan itu adalah proses pertukaran oksigen dan CO2 di dalam tubuh untuk menghasilkan yang namanya energi. Ada banyak sekali organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Yang pertama, hidung, kemudian rambut hidung, selaput lendir, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan ada dua mekanisme pernapasan, ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi pengambilan oksigen ke dalam tubuh, ekspirasi ada penghembusan oksigen keluar tubuh. Kemudian ada dua jenis pernapasan, ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Yang perlu kalian ingat, jika volumenya besar, otomatis tekanannya kecil. Dan inspirasi ototnya kontraksi, kalau ekspirasi ototnya berrelaksasi. Hanya itu yang perlu kalian ingat, sangat mudah memahami tentang sistem pernapasan. Untuk materi kita minggu depan, kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernapasan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Dan tugas untuk Ananda semua yaitu buatlah peta konsep untuk materi kita minggu depan. Pahami. Minggu depan akan Ibu tanyakan. Kirim ke grup WhatsApp kelas. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini tentang sistem pernapasan. Semoga kalian memahami materi kita hari ini dan proses pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.